Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktikum tentang kimia unsur. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Uti Aulia Uzati, Ina Anggriani, Nuril Asmi, Yaneke Yonda, Najihatul Umniyah, dan Irin Miranti. Praktikum ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mempelajari salah satu cara pembuatan halogen. 2. Mempelajari beberapa sifat klor, brom, dan iod. Ketiga, mempelajari beberapa ion kompleks. Dan keempat, mempelajari sifat khas dari unsur transisi. Halogen merupakan unsur dari golongan 7A. Unsur golongan halogen terdiri atas F, Cl, Br, I, dan At. Unsur golongan halogen memiliki sifat kimia dan fisika yang sama. Sifat yang sama seperti unsur halogen memiliki afinitas yang tinggi, memiliki kemampuan untuk menarik elektron, sehingga unsur halogen termasuk oksidator yang kuat. Daya oksidasi unsur halogen dari atas ke bawah semakin lemah. Pembuatan unsur halogen dapat dilakukan di laboratorium. Pembuatan HCl dapat dilakukan dengan mereaksikan H2SO4 dengan NaCl padat. H2SO4 plus NaCl menghasilkan 2HCl plus Na2SO4. Namun, pada pembuatan Hi dan HBr tidak dapat melalui reaksi tersebut karena saat Hi dan HBr terbentuk, maka akan teroksidasi menjadi Br2 dan I2. Unsur transisi adalah unsur yang berada pada golongan 3B sampai 2B dalam sistem periodik unsur. Unsur transisi memiliki elektron valensi terletak pada subkulit D. Unsur transisi termasuk unsur logam yang cukup reaktif. Namun dibandingkan dengan unsur alkali dan alkali tanah, unsur transisi kurang reaktif. Pada suhu ruangan, unsur transisi memiliki wujud berupa padatan. Selain itu, unsur transisi memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Ion kompleks adalah ion yang terdiri dari kation logam pusat yang berikan dengan ligat dengan ikatan koordinasi. Logam transisi memiliki kecenderungan untuk membentuk ion kompleks. Sebagai contoh adalah larutan kobalt 2 klorida berwarna merah muda karena ada ion COH2O 6 kali 2+. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini antara lain tabung reaksi berpipa samping dan bersumbat, alat pembakar, alat pembuat H2S, labu Erlenmeyer 100 ml, pipa kaca, potongan kain berwarna, bunga berwarna, penjepit tabung reaksi dan rak, serta corong. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini antara lain larutan AgNO3 1 molaritas, iod, larutan NH3 1 molaritas dan 2 molaritas, alkohol, larutan amilium, kristal KBr, MnO2, kristal CuSO4, kristal COSO4, larutan CuSO4 0,25 molaritas, larutan NaOH 6 molaritas, 2 molaritas dan 1 molaritas, larutan NaCl 1 molaritas, larutan Ki 1 molaritas, larutan KBr 1 molaritas, CCl4 atau CHCl3, HCl pekat, larutan NH4Cl pekat, kaporit, sebuk besi, larutan H2SO4 1 molaritas dan 6 molaritas, larutan HNO3 pekat dan 6 molaritas, larutan K4FeCN 6 kali 1 molaritas, larutan K3FeCN 6 kali 1 molaritas, larutan KCSN 1 molaritas, larutan FeSO4 0,5 molaritas, larutan KMnO4 0,1 molaritas, etanol, dan air brom.
Selanjutnya, untuk cara kerja sendiri bisa dilihat pada PPT yang telah kami siapkan. Yang pertama, yakni pembuatan halogen dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah pembentukan ion kompleks. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat khas unsur transisi. Sifat-sifat khas unsur transisi sendiri terdapat ada dua, yakni besi dan mangan. Selanjutnya ada tabel pengamatan. Yang pertama pembuatan halogen dan sifat-sifatnya. Percobaan 1 adalah kaporit dengan HCl pekat. Hasil pengamatannya muncul gelembung gas. Percobaan kedua, yang A, klor dengan bunga berwarna. Hasil pengamatannya adalah warna bunga merah menjadi pudar dan terdapat bercak-bercak putih. Yang B, klor dengan kain berwarna yang basah. Hasil pengamatannya adalah kain berwarna biru berubah menjadi berwarna kuning. Yang C, klor dengan kain berwarna yang kering. Hasil pengamatannya adalah kain berwarna biru tetap tidak ada perubahan. Percobaan ketiga adalah reaksi klor dalam air. Hasil pengamatannya adalah terdapat dua lapisan, yang atas jernih dan yang bawah kuning. Kemudian klor dalam CCl4, hasil pengamatannya larutan berwarna kekuningan. Untuk percobaan keempat, ada brom dalam air. Hasil pengamatannya terbentuk dua lapisan, atas jernih dan bawah berwarna merah tua. Kemudian brom dalam CCl4, larutan berwarna coklat kemerahan. Percobaan kelima, yang A, iot dalam air. Terbentuk dua lapisan, lapisan atas berwarna merah muda dan lapisan pada bawah mengendap berwarna jingga. Yang B, iot dalam CCl4, larutan berwarna jingga atau merah keunguan. Untuk percobaan keenam, yang A, reaksi iot dalam alkohol, warna larutan jingga. Yang B, larutan iot dengan larutan amilum, hasil pengamatannya larutan berubah dari warna jingga menjadi warna ungu pekat. Pada percobaan ketujuh, yang A, reaksi antara air klor, CCl4, dan KBr, hasil pengamatannya adalah terdapat dua lapisan, yang atas berwarna kuning, yang bawah berwarna kuning kemerahan. Yang B, reaksi antara air klor plus CCl4 plus Ki, hasil pengamatannya adalah terdapat dua lapisan, atas jernih dan bawah berwarna kuning kecoklatan. Pada percobaan ke-8, yang A, reaksi antara air brom CCl4 plus Ki, hasil pengamatannya adalah terdapat dua lapisan, atas jernih, bawah berwarna kuning kecoklatan. Yang B, reaksi antara air brom, CCl4, dan NaCl, larutan berwarna jernih. Untuk percobaan ke-9, ada reaksi antara air iot plus CCl4 plus NaCl. Hasil pengamatannya adalah terbentuk tiga lapisan, yaitu lapisan atas berwarna ungu, tengah berwarna coklat kekuningan, dan bawah berwarna hitam. Pada percobaan ke-10, yang pertama ada reaksi NaCl plus AgNO3, terdapat endapan berwarna putih, dan setelah ditambahkan NH3, endapan tersebut larut. Untuk percobaan kedua, ada KBr plus AgNO3, warna endapan putih kekuningan atau krem, dan setelah ditambah NH3, endapan sedikit larut, dan larutan menjadi berwarna keruh. Dan untuk yang terakhir, ada reaksi antara Ki plus AgNO3, endapan berwarna kuning, dan setelah ditambah NH3, endapan tersebut tidak larut. Untuk tabel pengamatan yang kedua, ada pembentukan ion kompleks. Percobaan pertama, yang A, adalah kristal CuSO4 5H2O yang dipanaskan. Hasil pengamatannya terdapat padatan biru berubah menjadi putih saat dipanaskan, muncul uap air di dinding tabung. Reaksinya, Cu plus H2SO4 menjadi CuSO4 plus SO2 plus 2H2O. Kemudian, setelah dingin, ditambahkan air, hasil pengamatannya adalah padatan menjadi berwarna biru kembali. Pada percobaan kedua, kristal CuSO4 7H2O dipanaskan. Hasil pengamatannya adalah padatan yang berwarna merah bata saat dipanaskan berubah menjadi ungu, dan terdapat uap air di dinding tabung. Setelah dingin dan ditambah air, padatan menjadi berwarna merah bata kembali.
Untuk percobaan ketiga, yang A, reaksi CuSO4 plus NH3, warna larutan CuSO4 yang semula biru setelah ditambah NH3 menjadi biru keunguan. Yang B, reaksi CuSO4 plus NaOH, warna larutan CuSO4 yang semula biru setelah ditambah NaOH menjadi biru tua dan terdapat sedikit endapan yang berwarna biru. C, reaksi CuSO4 plus HCl, warna larutan CuSO4 yang semula biru setelah ditambah HCl menjadi berwarna biru kehijauan. Setelah ditambah air 1 ml, larutan A tetap berwarna biru keunguan. Larutan B berubah menjadi warna hijau kehitaman dan larutan C warna hijau semakin pudar. Dan setelah ditambah air 1 ml lagi, larutan A tetap berwarna biru keunguan, larutan B menjadi berwarna hijau lumut, dan larutan C menjadi berwarna biru muda. Setelah diencerkan, ketiga larutan tersebut ditambah dengan NH4Cl. Setelah ditambahkan 10 tetes NH4Cl, larutan A berwarna biru, larutan B berwarna biru dan terdapat endapan. Larutan C, biru muda semakin pudar. Tabel pengamatan yang ketiga adalah sifat khas unsur transisi. Yang pertama, besi. Filtrat 1, terdapat gelembung gas saat serbuk besi dilarutkan dengan H2SO4. Serbuk besi tersebut tampak melarut dan larutan tidak berwarna. Pada filtrat 2, terdapat gelembung gas dan larutan berwarna kekuningan. Setelah ditambahkan K4FeCN6, filtrat 1 terdapat endapan biru dan larutan tidak berwarna. Pada filtrat 2, setelah 20 tetes terbentuk warna biru tua pekat dan terdapat gelembung gas. Pada tabung lain, setelah ditambahkan K3FeCN6, filtrat 1 berwarna hijau kebiruan dan filtrat 2 berwarna hijau tua. Untuk tabung yang C, setelah ditambahkan KSCN, filtrat 1 berwarna merah muda dan filtrat 2 berwarna merah pekat. Suhunya meningkat setelah didiamkan warna menjadi pudar. Untuk tabung yang D, setelah ditambahkan NaOH, pada filtrat 1 warna larutan berwarna hijau muda, lama-lama mengendap menjadi endapan berwarna hijau dan larutan berwarna jernih. Pada filtrat 2, larutan tidak berwarna dan suhu meningkat. Selanjutnya, reaksi FeSO4 plus H2SO4 plus HNO3 dan dididihkan. Reaksinya adalah 6 FeSO4 plus 3 H2SO4 plus 2 HNO3 menjadi 3 Fe2SO4 3 kali plus 4 H2O plus 2 NO. Larutan FeSO4 yang berwarna kuning muda ditambahkan dengan H2SO4 menjadi tidak berwarna. Lalu ditambahkan lagi dengan HNO3, larutan menjadi berwarna kekuningan. Saat dididihkan 17 detik, campuran larutan menjadi berwarna kuning cerah. Setelah larutan didinginkan dan ditambahkan NaOH, larutan menjadi berwarna kuning. Pada unsur mangan, percobaan pertama, warna kristal MnSO4 4H2O berwarna merah muda. Warna larutan MnSO4 berwarna merah muda. Warna larutan KMnO4 0,1 m berwarna ungu pekat atau hitam keunguan. Warna larutan MnSO4 dalam lingkungan asam setelah ditambah larutan KMnO4 0,1 m adalah berubah dari yang tadinya merah muda menjadi coklat tua. Setelah larutan dimasukkan ke dalam 5 ml air, warna coklat tua memudar menjadi warna coklat muda. Percobaan kedua, larutan KMnO4 dalam lingkungan asam dan diberi etanol, warna ungu pudar menjadi jingga kecoklatan, lalu lama-lama berubah menjadi coklat tua. Dan percobaan yang ketiga, larutan KMnO4 dalam lingkungan basah dan diberi etanol, warna ungu pudar menjadi kecoklatan, lalu lama-lama muncul endapan yang berwarna coklat. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pada praktikum pembuatan halogen dan sifat-sifatnya. Terjadi reaksi 4HCl ditambah CaClO2 kali menjadi CaCl2 ditambah 2H2O ditambah 2Cl2. Reaksi di atas menghasilkan gas klorin. Penambahan HCl bertujuan
untuk lebih memperkuat daya disinfektan pada kaporit, karena gas klorin langsung dilepaskan dalam jumlah banyak, serta dapat membunuh kuman serta virus. Untuk reaksi klor dengan bunga berwarna, terjadi pemudaran warna pada bunga. Hal tersebut dikarenakan klor memiliki sifat oksidator yang kuat. Untuk reaksi klor dengan kain basah, berubah warna kain biru menjadi kuning, karena gas klor yang bereaksi dengan air dapat memudarkan warna kain. Untuk reaksi klor dengan kain kering, tidak merubah warna kain tersebut. Pada reaksi Cl2 ditambah H2O menjadi HCl ditambah HClO, untuk reaksi klor dalam air terdapat dua lapisan, yakni yang atas jernih dan bawah berwarna kuning. Hal tersebut karena klor suka larut dalam air. Untuk reaksi Cl2 dalam karbon tetraklorida, larutan berwarna kekuningan karena Cl2 lebih mudah larut. Selanjutnya, dalam reaksi Cl2 ditambah H2O menjadi HCl dan HClO, untuk reaksi klor dalam air terdapat dua lapisan, yakni atas jernih dan bagian bawah berwarna kuning, karena klor suka larut dalam air. Untuk reaksi Cl2 dalam karbon tetraklorida, larutan berwarna kekuningan dikarenakan Cl2 lebih mudah larut. Untuk reaksi brom dalam air terdapat dua lapisan, yakni atas jernih dan bawah berwarna merah bata. Hal tersebut karena halogen suka larut dalam air. Selanjutnya, untuk reaksi brom dengan karbon tetraklorida, larutan terbentuk berwarna coklat kemerahan, karena halogen lebih mudah larut dalam karbon tetraklorida. Untuk reaksi iod dalam air, terdapat dua lapisan, bagian atas merah muda dan bagian bawah terdapat endapan berwarna jingga, karena iod suka larut dalam air. Untuk reaksi iod dalam karbon tetraklorida, larutan berwarna jingga, karena iod tersebut mudah larut dalam karbon tetraklorida. Untuk larutan iod dalam alkohol, larutan yang terjadi berwarna jingga. Untuk reaksi larutan iodium dengan larutan amilum, larutan berubah dari warna jingga menjadi warna ungu pekat. Hal ini sesuai dengan uji iodium, bahwa penambahan iodium pada suatu polisakarida akan menyebabkan terbentuknya kompleks adsorpsi berwarna spesifik. Pada reaksi air klor yang ditambah dengan karbon tetraklorida dan kalium bromida, warna larutan terdiri dari dua lapisan, yang atas berwarna kuning dan yang bawah berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya, pada air klor ditambah karbon tetraklorida ditambah kalium iodida, warna larutan juga terdiri dari dua lapisan, yang atas jernih dan bawah berwarna kuning kecoklatan. Lalu, pada air brom ditambah dengan karbon tetraklorida ditambah kalium iodida, warna larutan juga terdiri dari dua lapisan, bagian atas jernih dan bagian bawah berwarna kuning kecoklatan. Lalu, pada air brom ditambah karbon tetraklorida ditambah natrium klorida, larutan jernih atau larutan tidak berwarna. Lalu yang terakhir, pada natrium klorida ditambah perak nitrat menghasilkan endapan berwarna putih. Namun, ketika ditambahkan dengan amonia, endapannya larut karena konsentrasi perak klorida lebih tinggi dari konsentrasi amonia. Reaksi yang terjadi adalah AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Lalu, pada saat kalium bromida ditambahkan dengan perak nitrat menghasilkan endapan berwarna putih kekuningan. Ketika ditambahkan amonia, endapan sedikit larut dan warnanya menjadi keruh karena konsentrasi AgBr lebih rendah dari NH3. Reaksi yang terjadi adalah AgNO3 plus KBr menjadi AgBr plus KNO3. Lalu, pada saat kalium iodida
ditambahkan dengan perak nitrat menghasilkan endapan berwarna kuning. Setelah ditambahkan amonia, endapannya tidak larut karena konsentrasi AgI lebih rendah dari NH3. Reaksi yang terjadi adalah AgNO3 ditambah Ki menjadi AgI plus KNO3. Selanjutnya adalah pembahasan pada praktikum pembentukan ion kompleks. Untuk percobaan yang pertama dalam praktikum pembentukan ion kompleks ini dilakukan dengan memanaskan kristal CuSO4 5H2O dalam tabung reaksi. Kristal yang semula berwarna biru setelah dilakukan pemanasan berubah menjadi putih abu-abu. Hal ini dikarenakan molekul hidrat pada kristal terlepas karena proses penguapan. Setelah dingin, ditambahkan tetesan air dan mengalami perubahan warna menjadi biru seperti saat belum dipanaskan. Warna biru ini terjadi karena molekul hidrat yang tadi terlepas akibat penguapan kini kembali berikat, tetapi tidak dalam bentuk kristal lagi. Selanjutnya, pada percobaan kedua dilakukan menggunakan kristal CuSO4 7H2O yang dipanaskan seperti percobaan pertama. Setelah proses pemanasan terjadi, perubahan warna dari warna merah hati menjadi ungu. Hal ini karena molekul hidrat yang terlepas pada proses penguapan atau pemanasan. Kemudian, tabung reaksi tersebut dingin dan ditetesi air. Ternyata mengalami perubahan warna menjadi warna seperti saat awal, yakni merah hati. Hal ini karena molekul hidrat yang telah dilepas pada saat pemanasan terikat kembali saat dingin dan ditetesi air. CuSO4 plus NH3 terjadi perubahan warna dari yang tadinya warna biru dari larutan CuSO4 setelah ditambahkan NH3, warna larutan menjadi biru keunguan. Bila ditambahkan dalam jumlah sedikit, maka akan dihasilkan endapan biru yang merupakan garam basa yang larut dalam liquid berlebih menghasilkan warna biru tua yang disebabkan oleh terbentuknya ion kompleks tetraminokuprat 2 karena CuOH2 bersifat amphoter. Reaksi CuSO4 plus NH3 plus H2O menghasilkan CuOH2SO4 plus NH4+. Selanjutnya yaitu CuSO4 plus NaOH menghasilkan endapan biru tua tembaga 2 hidroksida yang tidak larut dalam liquid berlebih. Reaksinya CuSO4 plus NaOH menghasilkan CuOH2 plus Na2SO4. Selanjutnya, pada reaksi CuSO4 plus HCl, warna larutan yang dihasilkan adalah biru kehijauan, karena setelah ditambah HCl, senyawa ini terhidrasi sehingga warnanya berubah dari biru menjadi kehijauan. Reaksi CuSO4 plus HCl menghasilkan CuCl2 plus H2SO4. Pada percobaan selanjutnya, CuSO4 diencerkan dengan menambahkan 1 ml air, kemudian warnanya berubah yang tadinya biru menjadi hijau kehitaman, kemudian pudar. Yang kedua, ditambahkan lagi 1 ml air, warnanya berubah menjadi hijau lumut, kemudian biru muda. Hal ini terjadi karena berkurangnya konsentrasi dari CuSO4. Reaksi CuSO4 plus 2H2O menjadi CuOH2 plus H2SO4. Setelah diencerkan, larutan ditetesi NH4Cl sebanyak 10 tetes, kemudian terjadi endapan berwarna biru tua dan lama-kelamaan warna biru tersebut memudar. Percobaan selanjutnya untuk mengetahui sifat-sifat khas unsur transisi. Yang pertama yaitu besi. Kegiatan 1. Dilarutkan serbuk besi ke dalam H2SO4, serbuk tanpa larut dan terdapat gelembung gas dan larutan berwarna bening. Setelah reaksi tersebut berhenti, ditambahkan air kemudian disaring dan didapatkan filtrat 1 dengan reaksi yaitu Fe plus H2SO4 menjadi FeSO4 plus H2. Pada reaksi tersebut didapatkan bilox Fe pada FeSO4 adalah plus 2, karena bilox dari SO4 adalah min 2. Selanjutnya yaitu dilakukan reaksi serbuk besi dengan air dan
HNO3 pekat. Setelah reaksi berhenti, larutan berwarna kekuningan dan terdapat gelembung gas. Lalu larutan tersebut disaring dan didapatkan filtrat 2 dengan reaksi Fe plus HNO3 menjadi FeNO33 plus NO plus 2H2O. Bilox Fe pada FeNO33 adalah plus 3 karena bilok FeNO33 adalah min 3. Maka dapat disimpulkan bahwa besi merupakan unsur transisi yang memiliki bilox lebih dari 1. Pada kegiatan 2, larutan K4 FeCN6 yang direaksikan ke dalam filtrat 1. Larutan tersebut terbentuk endapan berwarna biru dan larutan tidak berwarna. Reaksi yang terjadi adalah 6 FeSO4 plus 3K4 FeCN6 menjadi Fe4 FeCN6 3 plus 6K2SO4 plus Fe2. Larutan K3 FeCN6 yang direaksikan dengan filtrat 1, larutan tersebut berwarna hijau kebiruan. Reaksi yang terjadi adalah FeSO4 plus K3 FeCN6 menjadi Fe4 FeCN3 plus K2SO4. Selanjutnya, larutan KSCN yang direaksikan dengan filtrat 1, larutan tersebut berubah warna menjadi orange merah muda. Reaksi yang terjadi adalah FeSO4 plus 2KSCN menjadi FeSCN2 plus K2SO4. Dan yang terakhir, larutan NaOH ke dalam filtrat 1. Larutan tersebut menjadi hijau muda yang lama-kelamaan mengendap menjadi endapan hijau tua dan larutannya jernih. Reaksi yang terjadi FeSO4 plus 2NaOH menjadi FeOH2 plus Na2SO4. Selanjutnya pada filtrat 2, larutan filtrat 2 direaksikan ke dalam 20 tetes K4 FeCN6. Larutan tersebut berubah menjadi biru tua pekat dan terdapat gelembung gas. Reaksi yang terjadi 4 FeNO3 3 plus 3 K4 FeCN6 menjadi Fe4 FeCN6 3 plus 12 KNO3. Selanjutnya pada larutan filtrat 2 yang direaksikan ke dalam larutan K3 FeCN6, larutan tersebut berubah menjadi hijau tua. Reaksi yang terjadi FeNO3 3 plus K3 FeCN6 menjadi Fe2 CN6 plus 3 KNO3. Pada larutan filtrat 2 yang direaksikan ke dalam larutan KSCN, larutan tersebut berubah menjadi merah pekat. Reaksi yang terjadi FeNO3 3 plus 3 KSCN menjadi FeSCN 3 plus 3 KNO3. Yang terakhir, pada larutan filtrat 2 direaksikan ke dalam larutan NaOH, terdapat larutan tersebut tidak berwarna. Reaksi yang terjadi FeNO3 3 plus 3 NaOH menjadi 3 NaNO3 plus FeOH3. Kegiatan 3. FeSO4 ditambah H2SO4 ditambah HNO3 lalu dididihkan. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah 6 FeSO4 ditambah H2SO4 ditambah 2 HNO3 menghasilkan reaksi 3 Fe2 SO4 3 ditambah 4 H2O dan 2 NO. Sebelum dididihkan, larutan berwarna kuning muda. Lalu pada saat ditambahkan H2SO4 tidak berwarna, sedangkan setelah ditambahkan HNO3 larutan menjadi kekuningan. Setelah dididihkan selama 17 detik, campuran larutan menjadi kuning cerah. Sesudah larutan dingin, ditambah NaOH, larutan menjadi berwarna kuning. Mangan. Kegiatan 1. Melarutkan MnSO4 4H2O ditambah H2SO4. Warna kristal MnSO4 4H2O adalah merah muda, sedangkan
Warna MnSO4 yang dihasilkan adalah merah muda. Warna merah muda karena adanya penambahan H2SO4 1M. Setelah itu, penambahan 10 tetes H2SO4 tersebut menyebabkan warna merah muda. Pada reaksi ini, terjadi peningkatan suhu larutan yang menandakan reaksi ini berlangsung secara eksoteram. Setelah didinginkan, larutan tersebut ditambahkan KMnSO4 yang menyebabkan perubahan warna larutan berubah merah muda menjadi coklat tua. Selanjutnya, ditambahkan air ke dalam larutan tersebut dan larutan berubah menjadi coklat muda. Reaksi yang terjadi adalah 3MnSO4 ditambah 2KMnO4 ditambah 8H2SO4 menghasilkan 5MnSO4 2 ditambah K2SO4 ditambah 8H2O. Kegiatan 2. Mencampurkan air dengan KMnSO4 plus H2SO4, lalu menambahkan etanol ke dalamnya. Dalam percobaan ini, KMnSO4 dalam keadaan asam, karena adanya H2SO4. Pada percobaan tersebut, larutan yang dihasilkan berwarna ungu pudar menjadi jingga kecoklatan. Lalu lama-lama berubah menjadi coklat tua. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah 2KMnSO4 ditambah 2H2SO4 ditambah 3C2H5OH menghasilkan 3CH3COOH ditambah Mn2SO4 ditambah K2SO4 ditambah MnSO4. Kegiatan 3. Mencampurkan air dengan KMnSO4 plus NaOH, lalu menambahkan etanol ke dalamnya. Dalam percobaan ini, KMnSO4 dalam keadaan basa karena adanya NaOH. Pada percobaan tersebut, larutan yang dihasilkan berwarna ungu pudar menjadi kecoklatan, lalu lama-lama muncul endapan. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kimia unsur yang pertama, unsur halogen dapat dibuat dengan cara mengoksidasi ion, seperti ion klorida, ion bromid, dan ion iodid. 2. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan suatu unsur semakin lemah. Dalam praktikum ini, klor memiliki kereaktifan yang paling tinggi dan iod paling rendah. Ketiga, ion kompleks terdiri dari ion pusat dan ligan yang terjadi ikatan koordinasi. Ion kompleks memiliki warna yang lebih terlihat dibandingkan dengan unsur penyusunnya. Beberapa ion kompleks yang dipelajari dalam praktikum ini adalah CuCl dan CuH2O2+4. Yang keempat, unsur transisi merupakan senyawa logam. Salah satu ciri khas dari unsur transisi adalah kemampuannya untuk membentuk ion kompleks. Selain itu, unsur transisi memiliki ciri khas, memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dasar teori pada praktikum kimia unsur ini. Sekian pemaparan presentasi kimia unsur dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.